sangat cepat sama anak saya. Udah itu langsung dia. Kamu udah berapa kali protes sama saya? Sekali. Jadi kekejahan kemanapun. Tadi sampai nasi? Oke, sekarang mana? Kebutuhan ya. Oke, jadi butuh ya. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Jom. Tuh. Tuntutan apa? Orang tua siapa? Oh, ibu? Di mana? Saya di India. Orang-orangnya pas ini apa? Saya paling kuliah, sekolah belum tahap sampai ini ya. Saya diamanahkan sama Polri jadi kepala madrasah. Ya, terus ke sini, tapi peran-perannya pas nanti, tapi dia tadi bukan kebetulan. Karena nggak jauh-jauh, daun yang jatuh juga bukan kebetulan, tapi jadi saya ingin belajar biar tenang, pede, tampil khususnya dibuat di depan orang tua wali santri, apalagi di kampung. Tuntutan ya, selama ini Ininya sama karena MKS di luar India. Terminal yang lama tuh yang terlalu lama India lapangan. Ada lagi? Oke. Mas baik. Ada lagi? Oke, udah. Karena public speaking itu ilmunya harus digali. Jadi agar tidak serta-merta asal bicara, tapi juga harus dibekali dengan ilmunya. Digali ya, gali terus. Nih Bu, saya kasih tahu salah satu cara menggali ilmu komunikasi itu dengan praktek. Ya, yang sebenarnya ini waktu yang sangat singkat kalau itu ya. Jadi kalau mau nanti kita harus ketemu lagi, kita banyak praktek. Ya, karena kadang-kadang kalau segini tuh ya sebenarnya kita dapat, cuma secara praktek kurang. Ya, baca bareng-bareng. Why? Kenapa public speaking? Baca 1, 2, 3. Oke, ternyata sekarang yang agak penting ini riset ya bahwa skill kita salah satu kemampuan komunikasi. Oke. Tapi kemarin ikut DKJ ya, polos. Kenapa kira-kira? Nggak tahu ya. Tapi karena kita bisa komunikasi barangkali, begitu kita ya, itu mempengaruhi menurut saya. Diwawancara kemarin bisa menjawab. Itu apa komunikasi? Betul ya. Ternyata sekarang saya teman-teman semuanya. Alhamdulillah waktu lulus Bu 2015 saya berterima jasa, saya dikontrak sama Kementerian Tenaga Kerja. Karena kita berkomunikasi. Jadi kalau saya kadang-kadang saya punya prinsip baik dan juga gawe, tapi perlu lebih gitu ya. Jadi teman-teman saya nggak tahu si John Gawe nawan gitu ya, malah saya dikontrak waktu itu karena komunikasi. Jadi ternyata dalam dunia kerja penting skill komunikasi. Anda pihak udah harus jadi umpawan, jadi kepalanya kayak jadi dosennya kan gitu ya. Yang kedua baca barang-barang yang keras. Berapa persen? 80% harus ini jadi ternyata survei ini juga sama. Kawan yang sukses katanya skillnya diasah. Jadi 85% itu tergantung pada soft skill dan cuma 18% hard skill. Oke. Baca berapa? 1, 2, 3. Oke, jadi ini alasannya karena kita harus belajar public speaking. Jadi kalau namanya kenapa lu harus belajar sekali jawaban Anda tadi secara teori, secara research, ini jawabannya. Yang Anda pun di dalam dunia kerja sekarang komunikasi, soft skill serta komunikasi. Itu alasannya. Jadi Bu, Pak, makanya saya ditanya, Anda itu harus dengan alasan. Kalau Anda baca ada namanya golden circle, ada lingkaran emas. Lingkaran emas begini. Anda harus menyimpan why di tengah-tengah. Kalau kita sudah menemukan why dalam hidup kita, insya Allah hidupnya lancar. Kalau hidup kita tidak lancar dan kita belum menemukan why-nya. Kalau Anda ke kampus mendengar berarti why-nya jelas. Kalau Anda belajar masing-masing turun-turun, kalau Anda berbuat baik masing-masing berarti why-nya jelas. Jadi golden circle itu menyimpan why di tengah. Oke? Where, when, what, segala macam kita jawab. Jadi biasanya masalah ini sekalian lah.
masalah datang karena kita belum kuat dalam why-nya. Lu kenapa harus ke sini? Kalau sudah kuat, dihajar sudah. Hujan-hujan, kampus masih datang. Kamu why-nya kuat. Kamu kuat, ada hujan, basi, basi mau gitu. Kan enggak? Gitu ya. Jadi kita kalau harus begini, kita belajar. Kenapa harus begini? Harus belajar. Ini why-nya sudah. Jadi kalau ada tanya, lu kalau belajar ide, gue harus belajar. Kenapa? Ya karena Tuhan, kata Allah SWT harus belajar. Wajib loh. Jadi belajar tak dulu. Dia nggak hujan sedikit depan antara tinggal becek di sana. Bisa, tidak? Sama kalau seperti itu. Dan juga. Jadi kita dua ini. Nah yang kedua kita akan belajar sekarang. Jadi konsep dasar komunikasi itu apa? Baca satu dua tiga. Jadi kalau kita berbicara sebelum berbicara dengan depan umum, bagaimana kita menyampaikan pesan yang baik, gitu ya? Kenapa? Karena komunikasi itu menyampaikan pesan. Ibu tadi di depan orang tua, apa sebetulnya? Intinya, pesan orang sih lebih tak ke orang tua, betul ya? Itu caranya sebetulnya. Jadi komunikasi itu begitu. Kumacara maksud tujuan orang itu lebih, bukan gitu ya. Jadi sederhananya kalau ditanya apa konsep dasar komunikasi adalah seni menyampaikan pesan dengan baik. Termasuk saya pun sekarang. Apakah pesan saya masuk yang pertama tadi? Apakah masuk yang kedua? Itu tergantung seninya. Makanya ada gamenya, ada segala macamnya, ada yang masuk itu bagaimana caranya supaya pesannya tersampaikan dengan baik. Dia kalau nanya, apa konsep dasar komunikasi? Adalah seni menyampaikan pesan dengan baik. Nah, jadi kita belajar bagaimana kata ini tadi seni berbicara tuh seni kumah menyampaikan pesannya. Ayatku nyanyi, ayatku puisi, ayatku gambar, ayatku video. Itu juga sama sebetulnya. Oh ya. Jadi konsep dasar komunikasi itu adalah apa ini? Seni menyampaikan. Yang kedua. Komponen komunikasi itu ada 3 V. Apa V? Apa V? V pertama apa kita? Akan? V pertama apa? Voice. Apa? Suara. Oke ya. Nih saya ngomong. Yang kedua apa ini? Visual. Makanya lihat, saya rapih. Sebelum saya belajar, saya juga belajar komunikasi ini ke guru saya ada. Jadi kata guru saya, kalau komunikasi itu visual sudah harus oke, harus good looking. Nah, saya sudah nikah, akhirnya kalau istri saya sering komen, saya sebelum nikah tuh kalau istri itu padu, masuk padu itu mempenting kewajiban sudah terpenuhi, selesai. Saya punya prinsip mementingkan apa namanya esensi daripada esensi. Saya pernah ngisi pelatihan melakukan pondok, kadang sama pusat gitu. Tapi ternyata itu mempengaruhi di orang teh gimana kayak secara nggak misalkan gitu orang kurang percaya. Ternyata visual juga penting akhirnya. Sejak saya menikah dan saya belajar itu saya minimal pakai batik lengan panjang. Kenapa pakai lengan panjang? Karena saya kecil badannya bisa kayak karena istri saya. Jadi visual juga bagus, harus diperhatikan. Itu di komponen. Yang terakhir apa ini? Kata-kata. Jadi dalam komunikasi itu ada 3, voice, visual, tone, gitu ya. Ini ada 3. Ngomong, kedua ini visual, Anda melihat. Anda coba bayangkan saya begitu datang pakai kaos Samsung, pakai apa lagi? Kalau gimana Anda? Iya kan ngobrol kan gitu ya. Tapi saya minimal pakai pelentelan atau pakai dasi, kan gitu ya. Karena ternyata kita tuh 3 menit awal itu menentukan 3 jam kemudian kita berbicara. Kenapa ada slide segala macam itu membuat kepercayaan audiens. Jadi lagi sombongan. Ketika ada pengalaman seperti itu teorinya bahwa kalau audiens percaya sukses. Kadang-kadang orang ada yang bercerita dulu. Nah itu untuk membuat orang itu percaya kepada kita. Nah jadi ini penting. Jadi komponen apa ini? Satu pertama, voice, kedua, itu poinnya. Nah ternyata survei lagi nih 93% pengaruh dalam komunikasi itu ditentukan oleh apa? Voice 38%. Yang paling gede itu apa ini? Visual. Dan yang ketiga apa ini? Foto. Kayak bener kata Pak Suni tadi. Ada orang yang bagus ngomongnya, tapi waktu tidak tepat jadi jelek. Ada orang yang bagus kata-katanya, tapi visualnya jelek, voice-nya nggak kedengeran. Saya pernah ngalamin ada dosen seperti saya nggak sebutin namanya. Ada dosen orang yang pintar, tapi
karena suaranya lebih, gitu ya. Kemudian visual juga selainnya bujut, tidak berani akhirnya. Padahal kata-katanya keren, ilmunya keren. Tapi ada orang yang ilmunya nggak seberapa sih, kayak saya lah. Karena saya kan ilmunya cetek lah. Tapi misalkan visualnya oke, good looking misalkan gitu, kemudian voice-nya sederhana dengan jelas, itu akan mempengaruhi apa? Nih tadi sebenarnya 93% kita baru speaking tergantung visual dan voice. Kalau anda jadi guru memang harus seperti itu, ibu sebagai kepala bukan memang orang-orang itu nggak memang harus begitu dalam komunikasi itu. Ibu memang harus memposisikan sebagai kepala dan kita harus berkomunikasi, salah satunya visual harus memang juga dijaga. Karena itu menambah kepercayaan. Jadi kenapa memproduksi pakai jas itu untuk begitu menambah kepercayaan. Nah, saya melihat kalau ada orang yang coba sampai suara itu kepercayaan akan turun. Serius, datang ke sini tuh kesalahan gitu. Tapi kalau ini mau pakai kacamata beda serius. Saya tuh di kampus sering riset tuh kecil-kecilan sendiri. Kacamata hidung, mas dia pakai jas, pakai dasi, masuk pun bajunya. Orang tuh beda. Misalnya ayo ngecek, jojon terus gitu ya. Karena saya berebut tadi gitu ya. Serius, saya waktu DPM, waktu Tamada, sekarang riset. Orang-orang kan satu-satu ke panggung dikenakan gitu ya. Begitu disebut sama saya pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai dasi warna-warni. Begitu kalau enak. Bayangkan bukannya gara-gara pakai kacamata, pakai dasi yang warna-warni, pakai jas. Sambil tangan begini. Serius bu, karena ayo saya sering gitu, saya sering tes kepercayaan diri saya, pakai kacamata, kampus, pakai kacamata, pakai jas. Di kelas kalau dosen halo, bukan semuanya assalamualaikum. Serius, karena ternyata ngaruh visual juga. Akhirnya orang kenal saya itu baru-baru, kamu orang pakai kacamata pas kemana? Kacamata itu bu. Itu emang salah? Enggak sih bang. Ini kan bang bebas bang. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Saya begitu. Ternyata visual juga berpengaruh. Oke, next. Bu, saya mau nanya, komunikasi efektif itu yang kayak gimana? Komunikasi yang efektif itu yang kayak gimana? Atau bagaimana cara menghasilkan komunikasi yang efektif? Kalian tahu? Keren. Waktunya sudah habis. Pertama apa ini? Komunikasi yang baik itu pertama ada preparation. Apa? Apa artinya? Persiapan. Ibu di kepala sekolah di madrasah mesti ada persiapan kalau mau ngomong. Saya kemarin diundang ceramah Jumat ke pertukaran khitbah. Walaupun saya sudah ribuan jam saya ngisi pelatihan, saya mesti persiapan bu. Saya pernah ngisi khutbah juga, ada persiapan edek bu. Nah, yang biasa iya. Yang saya alami hancur bu, saya ngisi khutbah. Kamu naik materi dan segala macam itu. Jadi ternyata penting persiapan ibu kalau mau ngomong persiapan apa persiapan? Tulis, kemudian orang ngomong apa ya? Buat tahun lainnya. Saya juga begitu. Masih belum ceramah, belum ngisi pelatihan. Termasuk hari ini, saya perlu persiapan bu. Walaupun saya ngisi pelatihan di sini itu sekian ratus barangkali ya, tapi saya mesti persiapan agar maksimal. Jadi jangan sampai ada merasa alim sudah saya hilang. Nggak bisa. Yang kedua, apa bu? Nah, praktis. Jadi kalau sudah persiapan, yang kedua praktek. Nah ini yang jangan dilakukan karena praktek ya kemana bisa? Betul ya? Anda boleh tanya istri saya, kalau saya undangan atau orang selama atau di kantor selama, saya mesti di depan istri anak saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah ceramah di komentar istri saya, gimana bu? Klik ya, terawih. Serius, saya evaluasi lagi. Karena saya di kaca sendiri, assalamualaikum, di mobil, di nyetir, praktek. Karena kondisi itu seperti renang. Kayak renang. Ibu tahu teori yang tetap praktek, kalau dicoba. Goyang gini. Paling terakhir gaya batu juga kan gitu ya. Jadi ibu sudah persiapan, kita praktek yang baik. Nah, makanya setiap ada kesempatan ke depan lah. Gitu ya. Nah, yang terakhir, baru apa ibu? Baru presentasi. Nah, salahnya mahasiswa, persiapan, praktek lomba, presentasi, hancur ya. Apalagi saudara persiapan lagi isu, nanti lagi jam 7 kudu ke kampus jam 8 presentasi, hancur.
betul ya? Nggak tahu sekarang, kalau dulu saya begitu. Kalau yang presentasi ada director porsi radio macam begitu ya, sekarang begitu ya? Berarti tidak boleh bahasa Indonesia. Saya dari dulu sudah praktek teman-teman. Kalau nggak tanya Pak Jamil, dosen itu, saya pernah bilang, Pak dosen mohon saya boleh saya berdiri. Oh silakan, bisa jawab. Saya berdiri. Apa kata dosen ini bisa bagus nih? Ya begitu, sampai masuk begitu. Praktek persiapan harga, langsung presentasi. Masa ya, makanya saya sering kritik. Kalau saya di kampus itu, punten, kalau Anda baca ini berguna. Ngapain ada depan? Ulang maca, itu bilang gitu. Saya itu Anda itu ingin itu latih maca aku. Nah kan bukunya saya luar. Saya sering kritik sendiri. Aku udah coba bisa, makanya aja. Saya pernah di kampus itu, di kelas itu, saya ingin teman-teman bisa ngomong apa sampai saya diwajibkan tuh setiap teman-teman untuk nanya di kelas. Jadi kalau mau nanya, minta ngawal ke saya, bukan BBM. Jual minta pertanyaannya kali itu, serius. Saya dikirim pertanyaan. Ayah kalau ngacung baca, saya mau bertanya. Ayo pertanyaan kali itu. Itu saya ada teman saya orang pada heran aku ya. Dia tuh pemalu awalnya, tapi kita biasain. Jual pertanyaannya, serius. Jadi saya mau tanya, dia baca. Saya merasa bersyukur 3 bulan dia masih ikut saya, 4 bulan selanjutnya dia sendiri. Mau disuruh lagi. Ternyata terbentuk begitu. Jadi jeruk, akhirnya terbentuk. Jadi ini kan belum praktek. Jadi, kadang-kadang masa dilewat. Persiapan praktek baru presentasi. Ternyata komunikasi yang efektif itu ada 3 ini. Kalau kita dalam presentasi, dan ada yang salah di sini. Kalau ibu bisa nanti ke depan orang tua gagal ataupun ada yang kurang, berarti ibu kurang prakteknya ataupun persiapan. Itu masih ibu. Kalau ibu ada partner, suruh lihat dulu. Ini benar nggak ngomongin? Istri saya juga sama dulu SD. Dia nanya, gimana kalau mau orang tua praktek dulu? Nah, caranya begini. Tertulis, kalau nggak bisa, tulis poin-poinnya yang akan ibu ungkapkan. Ya, jadi komunikasi yang itu pertama apa ini? Persiapan, kedua, ketiga, insya Allah akan ada effective communication, berhasil. Kalau Anda tidak berhasil, kurang nyalakan batul. Dari kamakan temerhati mudahnya, nyalakan batul. Dari kamakan ini ayo, atau soal butuh, nyalakan soal. Jadi kalau kita gagal, berarti ada kurang di sini, kurang di sini. Berarti mungkin kurang banyak prakteknya. Saya itu praktek itu hampir every day. Dulu kalau saya kena motor, kadang saya ngacak sorangan. Assalamualaikum. Saya pernah ngacak orang, bahkan kalau saya mau ketemu pejabat atau ketemu orang yang lakukan ini, saya bilang dulu. Saya pernah di Pangandaran pakai motor, kan saya mau lewat samping yang belok kiri, labas panjang. Saya mau dulu, di mana ya sih? Saya asik dari praktek, balik lagi itu. Pernah begitu ya? Harus begitu. Jadi Anda melihat saya sekarang. Kalau praktek banyak sih praktek itu. Jadi kalau Anda menganggap sekarang berhasil, saya prakteknya ribuan jam. Preferensi juga sama. Apakah saya mau cek dulu? Oh, begitu. Ya? Jadi siap ya? Berapa apa ini? Yang kedua, ketiga, oke. Ini contoh persiapan nih. Apa ini? Apa artinya? Oke, jadi kalau supaya berhasil, kamu ngomong apa yang kamu tahu. Saya sering undang dan saya tolak. Karena orang gampang. Kemarin undang di Kawali, Kang, ngisi pelatihan apa? Tentang digital marketing, itu bisa. Saya tolak. Karena bisnis saya ngajarkan. Saudara bilang mana gitu, saya tolak karena saya nggak bisa menjelaskan itu. Yang kedua apa ini? Apa? Catatan. Jadi persiapan itu bisa dicatat bu. Kata orang ngomong berlainan untuk sampai begitu. Saya berlainan untuk ini. Kedua kalau ditanya adalah itu saya catat bu. Jangan kira saya nggak catat, saya catat. Oh orang berlainan sama teh, iya orang punya orang punya itu. Yang kedua ayat 3 ini apa? Garis besarnya pembukaan ini. Tahu ya? Ini salah satu contoh persiapan. Yang kedua, nih contoh outline. Apa ini? Introduction.
Yang kedua, body, support argument. Yang ketiga, conclusion. Jadi memang kita ngomong tuh ada pembukaan, ayat isi, ayat penutup gitu loh. Jadi kalau di mahasiswa, di anak atau dimanapun, ayat pembukaan, ayat isi, ayat penutup, biar sempurna. Oke. Contoh nih, praktis apa ini? Apa artinya? Oke, jadi kesempurnaan keberhasilan ini itu praktek. Ya, yang kedua, apa artinya? Perbaiki, begitu ya. Yang terakhir, apa artinya? Oke, jadi ternyata ini tuh di praktek tuh begini. Jadi kita praktek itu lebih memperbaiki penampilan kita. Yang kedua, kita itu lagi jangan sampai, makanya sering ini lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi dalam pertempuran. Itu artinya kajian ini kurang capek sebelum hari H daripada hari H sampai dibayar audiens. Kajian itu orang nggak bisa di kosan segala macam daripada begitu di kampus orang bisa jawab apa oleh pertanyaan teman-teman. Jawab ya? Oke. Presentasi itu ini apa ini? Nervous. Yang kedua, pride is common. Apa artinya? Nervous itu biasa. Saya nervous sama sih bukan nervous. Apa artinya? Pride is common. Takut itu biasa. Jadi kalau ngira saya nggak takut, itu takut awalnya. Kata siapa? Setiap ketemu wilayah baru kan manusiawi. Kita nervous, kita takut, itu wajar. Jadi jangan mikir alhamdulillah hebat, kagak. Saya juga sama, bukan karena nervous. Kadang-kadang juga takut. Nah, coba bagaimana? Maka saya bilang tadi 3 menit awal itu menentukan 3 jam kemudian itu berbicara. Kalau orang nervous di awal untuk menunjukkan kenervosan kita sudah selesai. Kita menarik. Tapi kalau kita merubah jadi energi positif, akhirnya asik. Oke ya. Yang ketiga apa ini? Oke. Yang keempat. Nah ini penting nih dalam presentasi. Tampilan fisik itu rumusnya ini. EGAP rumusnya. Apa ini? Pertama apa? Jadi ketika kita berbicara tentang fisik, yang terpenting pertama kita bagaimana kontak mata. Ya, yang sampai tumpul. Jadi begitu ini kontak mata. Kalau Anda merasa malu kontak matanya, lihat jidatnya. Ibu, misalkan isi ke orang tua, lihat jidatnya. Ya, jadi itu salah satu teori yang pertama. Begitu naik atas bahu, saya begitu kalau lupa, kalau mana orang di kayu sare, hanya kayak gitu ya. Karena itu salah satu bagaimana kita mengkup audiens supaya kurang terelek audiens secara keberanian. Yang kedua, apa ini? Gestur. Ya ini penting sekali. Bu, penting juga. Nah, apalagi kalau di depan orang tua, gestur tubuh kita penting dipelajari. Yang ketiga apa ini? Ekspresi wajah itu penting sekali. Itu menunjukkan interest kita. Jadi kalau ngomong tuh ekspresi wajah dipakai. Udah lengkap gitu loh ya. Jadi ibu-ibu sekarang kita akan belajar tentang bagaimana psikologi perkembangan. Dan saya akan menerangkan tentang perkembangan santri. Ibu, ada nggak merasa perubahan? Kan beda mimiknya tuh. Antara nanya, antara memberi pernyataan atau bertanya. Nah, karena lo makan di kampus gitu kan. Jadi sekarang kita akan merasakan teori gitu. Dan yang terakhir, apa ini? Posisi tubuh. Posisi tubuh itu begini Bu, kalau kita namanya blocking. Nah, sebenarnya ini nggak belajar, tapi saya sedikit lah ya. Posisi tubuh harus benar. Kalau kita presentasi, wah ini wae. Hanya gitu, kayak DBQ begitu keluar dia kita ya. Serius, jadi blockingnya Bu, kalau kita presentasi harus menyesuaikan. Kan kalau kita sambutan baru one block namanya, satu blok. MC satu blok, one blocking. Tapi kalau presentasi, kalau kita posisinya presenter presentasi itu fleksibel, kemanapun kita bergerak. Nah, jadi kita harus tahu posisi tubuh itu gimana. Yang sampai dia terus gitu. Orang kan kanunya, belum enak, iya kan gitu. Paham ya? Nah jadi ini penting dalam tampilan fisik body language itu. Pertama kontak mata, kedua apa? Gestur, yang ketiga ekspresi wajah, apalagi sangat kecil. Harus banyak ekspresi gitu ya. Ulah flat. Yang terakhir posisi tubuh.
Nih, ini saya udah habis belum? Kita habis belum sih ya? Cuma ini Bu, ini 10 tips bagaimana mengontrol butterflies diri lah begitu ya. Pertama, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Apa artinya? Oke, terus? Oke, jadi kalau kita public speaking, makanya saya nanya, Teh Aulia di mana tempatnya? Di mana? Oh, di ruang kelasnya. Oh, di Jensudia. Ini penting. Pertama kita harus tahu dulu ruangannya. Kita harus begini posisinya. Makanya kalau profesional tuh, saya punya bukunya daftar. Tapi kalau saya kasih ke mereka malah kelewatan. Daftar itu ada daftar checklist kebutuhan yang harus dipenuhi kalau saya pelatihan. Misalkan posisinya 2 kiri kanan. Kalau kita fokusnya 2 kiri kanan. Bentuk dia perlu dicek oleh supaya dia. Dan kalau saya kasihkan ribut pasti. Tapi memang saya tanya di mana tempatnya? Oh, di kelas ya. Saya kebayangkan kelas masih dari 2. Kan gitu ya. Iya, juga begitu. Ini penting untuk kita. Kenapa? Untuk teknik bagaimana kita nanti presentasi. Yang kedua, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, serius. Apa artinya? Oke. Jadi setelah tahu ruangan audiens, dengan caranya apa? Greet or chat. Greet itu apa? Tadi saya tahu apa nggak? Oh ya, ada yang pernah saya sebelumnya? Tadi dari mana? Itu bagaimana cara kita agar nih baca terakhirnya nih. Apa artinya? Kita lebih mudah ngomong ke orang yang sudah kita kenal daripada orang asing. Betul ya? Nah, saya nanya tahu tadi. PP, oh dari mana dia asalnya? Oh siapa saya? Itu caranya. Bagaimana kita harus tahu apa? Tahu audiens. Jadi setelah tahu ruangannya, kedua tahu audiensnya. Bisa salah ngomong. Maka saya tanya, ada yang PGMI saya kayak oh nggak ada PRI, nggak ada apa, nggak ada apa. Paham ya? Jadi yang kedua, ibu nanti akan ibu tanya saja. Ngomong nggak sama sebelum kita mulai ini sama apa namanya? Peserta. Saya pernah pelatihan. Waktu saya jadi peserta. Ini ada pematerinya teh. Saya kira belum pernah ini. Ya asik ngobrol. Sama yang dari waktu kita waktu 500 orang Indonesia. Saya termasuk orang Indonesia habis. Ngobrol. Dikasih bukan materi ya. Dia bukan materi. Tapi langsung ngomong sama peserta tuh. Ya gini. Begitu ngomong dia lulus. Langsung. Oh ya. Jadi nanti kalau kita public speaking, kalau presentasi bukan sambutan bukan apa bedanya kalau sambutan banyak sambutan masa sebelumnya ya. Kalau sambutan itu nanti ada bahasa-bahasa yang memang penting kita pelajari. Cuma kalau presentasi di kelas minimal tanya mana teman-teman saya garaman baru apa sih nah sama gitu serius. Jadi tanya kita greet sapa atau nanya atau saya kalau teknik itu membuka presentasi itu banyak teknik. Contoh saya bilang puisi pertanyaan atau penyanyi atau jadi asik gitu loh. Jadi tidak membosankan di kelas itu. Atau pertanyaan saya pernah di kelas itu. Karena mau sebelum mulai saya akan kasih hadiah yang bisa dikasih HP. Serius ya teman begitu. Tapi nggak ada yang bisa jawabannya karena jawabannya tergantung saya. Serius tuh. Ada yang kedua. Saya nanya apa bedanya antara kursi di monyet sebelum dulu. Saya bisa cerita. Hari kita beda. Jadi kalau kita jadi pembicara harus menit bagaimana itu. Cara jadi pembicara itu banyak. Dengan pertanyaan di awal, dengan cara orang nyanyi, puisi. Saya pernah isi pelatihan itu puisi dulu. Cintaku dalam dunia. Saya cinta puisinya. Serius. Jadi saya pernah isi begitu dipanggil saya puisi. Intinya cinta dalam dunia. Jadi asik rasanya sih waktu muda ya sebelum nikah gitu. Kalau sekarang sudah tidak dianggap nikah gitu ya. Nah jadi itu ya, jadi teman-teman nanya itu asik dan saya praktek ini dan membantu. Ketiga, baca 1, 2, 3. Masih sih benar deh. Kerennya ya sering orang sampul itu. Apa artinya ini? Apa ini? Tahu materinya. Jadi nervous itu gara-gara kita tidak tahu materi dan tidak bersiapa. Anda sering nervous? Tidak apa-apa tidak kamu nervous.
Jadi disiapkan. Hiji tahu tempat, dua tahu di mana orang ngomong, ketiga tahu materinya. Jadi tidak hanya sekedar tahu, paham. Jangan sampai orang tidak apa-apa makanya bingung. Karena ternyata ada 3 tipe audiens. Ada 4 banyak ada tipe teroris. Nah, ada bahaya kalau karena audiens tapi saya nggak pernah karena ketemu lagi. Di tipe audiens si Imam bahaya kalau seperti teroris, bagaimana teroris bahaya kan ngebom. Sama ada tipe audiens yang dia tuh muji. Saya pernah berapa kali di salah satu sekolah atau di kampus, saya ditanya oleh salah satu tipe peserta yang tipenya itu apa teroris. Dia nanya bukan ini jawabannya, ngerti saja. Yang karena kita tahu caranya, ya berhasil. Nah, kita belajar. Makanya salah satu dengan kita memahami materi dengan baik. 4, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Apa artinya? Relax. Kita perlu relax dengan cara apa? Stretching, pemanasan. Yang kedua apa ini? Breathing, tarik nafas panjang. Jadi berubah. Kalau pemanasan sekarang ketawa-ketawa begitu, ada yang begini-begini di luar tuh gitu ya. Ada yang ngopi gula, ada yang dia tuh. Ada saya salah satu trainer dia mesti bawa apa namanya coklat. Karena ternyata coklat itu menenangkan. Kepercayaan dia begitu. Jadi dia kemarin bawa silver queen, saat sama dia makan sepotong, biar tenang katanya. Nah itu bagaimana ada relax. Jadi ulat itu jangan santai, caranya apa? Stretching, pemanasan, kedua breathing, tarik nafas panjang. Penting, itu penting. Jangan sampai kita ngomong, posisinya sampai terngap-ngapan ngomong ribut, ya. Next, baca 1, 2, 3. Akhir ya sudah gitu ya. Ini tipe orang Indonesia itu langsung ke akhir gitu ya. Kayak langsung praktek kayak langsung presentasi kan. Apa nih Bu artinya? Gini lah, gambarkan apa yang akan kamu kasih. Tadi bilang awal, Bu kita akan belajar tentang bagaimana komunikasi. Kita akan belajar tentang teknik komunikasi, tentang ini. Ibu tadi ketika di depan orang tua, gambarkan Bu, kurang di awal kali mau apa? Bu kalau saya akan menjelaskan bagaimana santri perkembangannya. Yang kedua secara akademik, secara keagamaan. Yang ketiga kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mencapai pencapaian satu tentang asik. Jadi kita divisualisasikan, digambarkan. Eknon yang ngomong teh. Apa gitu ya? Yang next, baca 1, 2, 3 yang keras. Nah ini penting. Apa artinya? Audien itu ingin kita tuh sukses. Saya nanya, saya apa? Zulfa, harapan kamu ke saya apa sekarang? Ngasih materinya bagus atau jelek? Bagus ya. Berarti dia tuh harapan saya tuh harus sukses itu. Paham? Jadi kalau presentasi ke depan sudah mindsetnya bahwa semua audiens keluarga pengen yang berhasil. Saya ingin kalau nanya ke orang tua murid itu, dia ingin menerapkan musuh secara sukses. Bahkan kalau kamu sukses sekalipun, tidak ada seorang pun yang ingin memperoleh. Jadi kalau kita tampil ke depan umum, semua audiens itu inginnya kamu sukses. Jadi berikan yang terbaik. Sudah berikan. Kamu ingin saya berhasil atau enggak? Berhasil ya? Ingin saya menerangkan asik atau biasa saja? Tuh, jadi nggak ada beban. Kalau memang begitu saya ke depan, dipercaya di materi, berarti saya ingin sukses. Anda tuh semuanya saya ingin sukses. Sama. Jadi ini mindset penting bagi kita. Next. Baca bareng-bareng sudah enggak? Mistake mistake sudah ya kayak apa? Bu apa artinya? Jangan minta maaf dari kekurangan kamu. Nah, contoh ibu lagi nih. Bu, walaupun misalkan punten Bu ya, jangan sampai bilang di depan orang tua, mohon maaf Bu, Abi belum berpendidikan. Nggak usah. Abi masuk pada pengalaman, nggak usah. Ya, jadi nggak boleh kita ngomong minta maaf di depan audien gara-gara kurang kita. Kan audiensnya pengen itu sukses. Nggak mau dengar ocehan kamu tentang kekurangan kamu. Saya pernah melihat di X Factor,
atau merasa di apa gitu ya, apa ada idol, ada satu peserta dia batuk, karena mikir, nah mau juga dicarikan, kamu tunjukkan ke kami, kamu sakit, nggak penting, audiens tuh tahunya kamu sehat, kamu harus bagus, nggak boleh kamu begitu dicarikan, karena dia batuk sengaja memberitahu batuk, nggak boleh. Saya sering pelatihan sama polisi yang tidak fit, orang tua saya masuk rumah sakit atau saya lagi sampai, saya nggak pernah bilang sampai, karena orang ingin kita sukses dan orang percaya. Nah ibu dari saya karena ibu tadi sudah ngomong, saya nggak berpengaruh, nggak usah ngomong kalau sekarang nggak apa, dan kalau di depan orang tua nggak boleh ngomong gitu, karena dia nanya terus kamu ngapain di sekolah kan gitu, betul ya? Jadi ibu ngomong aja, nggak boleh minta maaf. Nah terakhir baru minta maaf kalau ada kesalahan kita. Jangan di awal. Nah, kita kan sering mahasiswa, maaf karena saya ini baru tadi dapat materi, goblok saya bilang. Baru tadi dapat materi, kenapa harus maju ke depan? Kan gitu ya. Nah jadi nggak boleh minta maaf di awal tentang kekurangan kita. Nah di akhir baru, ibu terima kasih, saya mohon maaf kita kekurangan kesalahan di saya, baru doang. Jangan di awal. Sebenarnya saya nggak bisa. Kalau ini karena saya dipaksa, terus mana langsung kan gitu, ya. Nah ini penting ini, nggak boleh minta maaf dulu. Pokoknya tampilan terbaik aja, baru terakhir kita minta maaf atas kekurangan kita. Ini penting. Saya sering mendengarkan begitu. Kamu pernah ya biasa sudah kan gitu. Nggak bisa dan kalau masih itu nggak bisa. Kita mesti kontrol, kita mesti fight gitu ya. Jadi ibu, saya kepala madrasah, saya ngomong sebagai kepala madrasah. Jadi nggak boleh minta maaf. Ibu ngapain lagi aja? Dan pada akhirnya ilmu itu bukan gara-gara sekolah, bukan gara-gara kita terus belajar. Karena ada banyak orang yang sekolah tidak belajar, tapi banyak yang tidak sekolah terus belajar. Ya kayak itu. Misalnya ibu tidak sekolah tapi terus belajar kan hobi. Dikasih jauh-jauh datang ke sini, yang ada saja mahasiswa yang di sini sedikit banyak. Bukti artinya ada yang kuliah tapi tidak belajar, ada yang tidak kuliah tapi tidak belajar. Itu ya harusnya mau mahasiswa ibu jauh-jauh. Ibu sudah berumah tangga ya? Banyak apa tahun? 3 ya? Yang paling gede umur berapa tahun? SMA? SMP? Tuh, walaupun tidak sekolah tapi teorinya sudah dapat kita belajar terus-terusan. Mahasiswa perlenteng gitu, pakai tes segala macam dia belum tahu teorinya, dia baca. Nggak mau datang sudah gratis tuh ya? Gratis udah ada cair segala macam juga. Dulu ya? Nah, jadi ini kita nggak boleh minta maaf. Bukan sombong, tapi kita memposisikan diri sebagai pembicara supaya orang percaya. Nah, betul ya? Next. Baca bareng. Oke, jadi saya konsentrasi kepada pesan yang perlu sampaikan. Jangan konsentrasi kepada medianya. Saya nggak boleh konsentrasi kepada asetnya, sesungguhnya, ininya. Saya konsentrasi kepada apa yang saya sampaikan. Kalau saya konsentrasi kepada pesertanya, aja yang bawa ke belakang, itu sudah buyar. Kita fokus saja kepada yang disampaikan. Misalnya itu nanti ada waktu pejabat, itu fokus pejabat kan? Orang yang memainkan apa sekarang? Jadi kadang-kadang kita jadi nervous itu, kadang-kadang kita fokusnya bukan kepada materi, tapi kepada medianya. Iurannya strum lah, iuran kerebekan lah. Serius bu. Jadi saya mempelajari dari, saya mulai ngisi 2009. Jadi sekarang sudah hampir 13 tahun saya kemudian tuh. Bagaimana? Ini saya rasakan kalau saya konsentrasi kepada presiden dewasa, kayak pejabat, kayak gubernur, kacau. Pesan-pesannya hilang. Tapi ini harus waktu kita konsentrasi pada pesan yang kita sampaikan. Kayak pejabat, kayak ada apa, makanya tahu komunikasi itu enak bu. Teman-teman enak. Saya sedang kontrak sama Pemprov. Ya asik itu bu. Jadi si Pemprov itu wow. Ada orang biasa aja ya. Cuma karena kita tahu cara komunikasi yang baiknya, tapi orang tuh jadi senang. Betul apa itu jadi menarik. Woi. Tapi selama itu pelatihan sama saya menarik nggak? Benar kalau ada begitu, ya. Jadi kita konsentrasi aja kepada yang disampaikan. Yang sampai kita konsentrasi kepada audiensnya. Kalau ayah audiensnya anu kumpul, anu baun, mau orang cara ngomong dulu ya. Lepas itu malah saya ke istri saya bilang, ya kalau kering ini buntu.
itu sendiri dulu. Kamu ayo saling kenal bisa ini misalkan dulu. Jadi pesan kita nggak boleh konsentrasi kepada dirinya. Kalau saya konsentrasi kepada sesungguhnya sudah aku jika terlalu berkota atau di kemana misalnya gitu ya. Saya pasti ikut komen ke panitia. Tapi kan enggak. Saya pesan permasalahannya tersampaikan dalam waktu yang singkat, tersampaikan semuanya. Next, baca 1, 2, 3. Antusias, ya. Jadi apa ini ganti berubah nervous karena positif energi. Karena nervous itu akan menurunkan adrenalin. Jadi orang nervous turun adrenalin itu. Jadi karena orang tua ini ada nervous. Jadi merubah nervous itu kepada energi yang positif. Bagaimana cara merubahnya? Silakan Anda bicara sendiri masing-masing. Ya. Yang terpenting making a strong why. Caranya aku seperti tidak nervous, buat alasan yang kuat. Untuk ngomong, gitu loh. Alasannya pertama, bagi saya, satu komunitas yang terbinas dan saya. Alasan kedua aku ngomong karena manusia yang berbeda yang bermanfaat. Dan saya kalau ngomong saya bermanfaat. Yang kedua, orang tua saya orang tua saya bangga kalau saya ngomong di depan ini. Jadi yang terpenting adalah pemaksaan bagi saya orang tua saya bangga. Saya lakukan itu. Walaupun saya nggak mau sebetulnya, tapi orang tua saya mau, saya mau. Kumaha supaya terlihat, orang punya alasan yang kuat. Coba ngomong dulu. Jadi make a strong why. Kenapa masih ngomong? Satu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang orang berdosa. Jadi orang mesti ikhlas ngomong sebenarnya ada pahala. Kan gitu ya. Yang kedua orang tua saya senang kalau saya ngomong bangga. Makanya pas dicek, saya undang orang tua saya. Mah, undang saya mau show, mau diundang sama saya itu nangis, saya juga nangis. Karena saya terharu saja, orang tua saya senang, saya pun senang. Jadi sampai kapan saya akan ngomong karena orang tua saya ini ada alasan yang kuat. Bisa jadi Anda ngomong, kenapa kakak ngomong? Malu kan? Egois kan? Mikirnya diri sendiri. Kalau malu kan diri sendiri. Lu mikir orang tua kumaha, lu mikir teman kumaha. Bisa jadi teman kayak terserahkan pada orang bertanya. Kalau ini orang berpikiran, orang yang nanya. Jadi ternyata orang-orang yang tidak bertanya di kelas itu atau orang egois. Dia malu diri sendiri, isi kasih. Ya sudah, apa hal yang harus disebut orang seperti itu? Dia hanya mementingkan diri sendiri. Sudah, malu kan, isi salah doang. Lalu ayah kan ngomong, isi salah, simpel saja. Kan nanti diajar salah mau wajar. Kamu bertanya, kalau ayah dosen menyarankan gara-gara bertanya, baru bilang saya udah saya bertanya. Bisa begitu. Kamu nanya aja, bebas. Tidak ada masalah dengan pertanyaan kok. Sudah ya? Jadi sekali lagi ada apa? Ganti nervous positif. Salah satunya buat alasan yang kuat. Saya yakin alasan kamu beda-beda. Ada yang dari orang tua, ada apa? Kalau saya ingin ilmu baik, saya berusaha. Nanti Allah mudah-mudahan kurang sebenarnya manfaat. Apa namanya? Kalau aku khairon, kalau dia simpan begitu. Kalau manfaat berarti biasa untuk pada usaha. Yang kedua, alasan saya tanya apa senang katanya. Kalau kamu berbicara kamu itu senang, bahkan bapak saya itu bermimpi kamu tuh jadi presenter di TV, masuk TV segala macam, melihat apa. Jadi orang full terus begitu. Yang terakhir, baca. Public speaking. Apa artinya? Dia cukup kayak ini cari pengalaman, karena pengalaman itu akan membangun kepercayaan. Ya kamu tak pernah tampil di sidang buku, mau percaya diri. Nah, ke depan nanti kalau ada kesempatan, coba tampil lah. Saya pernah waktu itu di Aliran dari Yerusalem, jadi puisi saya masih ingat sekali. Jadi pas akan ada lomba puisi KKM, itu nggak ada yang mau bu. Jadi menurut lagi, belum kami jika ada yang itu. Oh, ya saya mikir. Nah, kenapa saya jadi mau izin kalau sekolah? Lalu tampil perwakilan. Kedua, orang guru menyenangkan guru mereka menjadi ibadah. Baik orang pelajaran hancur, tapi orang minimal guru bisa belajar. Yang ketiga ini tes ya. Saya seumur hidup belum pernah puisi sama sekali. Di kuis pun dites
Yang butuh tuh, wah hancur. Begitu di Al-Quran, masuk saya mesti tuh puisi, ya Allah, kurang ada puisi, kurang ada bisa ya Allah. Cuma kurang punya alasan yang banyak, tanpa saya harus tampil. Saya guru-guru saya, orang tua saya, teman-teman saya banyak. Udah egois saya itu. Kalau egois semua era selesai kan? Masalah tetap ada. Saya itu juara satu itu. Sampai cuma ada yang lucu. Kata si pengujinya, begitu saya beres, semuanya ketawa. Termasuk guru saya. Begitu saya beres dan ketawa. Saya bilang, ibu nggak hanya simpen saya bu. Ayo sen simpen dah, sen puisi nyanyi itu gitu ya. Memang tiga dangdut puisi nggak ada. Selesai kan? Jadi ada kata-kata dalam, nah gitu ya. Saya ada cekok begitu. Tapi mungkin gara-gara pede bu. Pokoknya udah Allah bantu saya memang nggak bisa, cuma saya punya alasan yang kuat kalau saya harus tampil. Bantu saya ya Allah, saya tampil ke Allah. Saya mesti ingat tulisnya tuh, wah tuh beres kan terakhir mungkin suaranya habis. Dalam gitu ya. Habis saya sendirian, tapi pas begitu dulu mungkin benar. Saya, ternyata alasan yang kuat itu bisa menguatkan kita. Jadi bu, pak, jangan merasa nggak pengalaman nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya alasan yang kuat, bisa membantu. Nggak ada masalah semuanya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mr. John Hussein yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk ya, betapa banyak materi-materi, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari sharing pengalaman maupun teori-teori serta trik-trik yang beliau telah ajarkan kepada kita. Namun sebelum masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab, mungkin saya ada satu pertanyaan untuk pemateri kita tentang apa yang tadi telah disinggung, yaitu tentang cara presentasi kita di kelas yang ternyata itu sudah mendarah daging ya, dari dulu ternyata itu seperti itu. Nah, bagaimana mungkin saran atau tipsnya dari Mr. John untuk generasi baru di kampus kita tercinta ini agar tidak selalu monoton dan bisa berkembang gitu, sehingga memberi contoh untuk mahasiswa-mahasiswa baru berikutnya khususnya dalam perihal presentasi di kelas. Silakan. Jadi begini, ada peribahasa dalam bahasa Arab, tarjun najat orang kasut masyarakat ini sakinah kala terjadi dalam bahasa. Kalau ya. Jadi Anda menginginkan kesuksesan, tapi tidak ditempuh jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak berlayar di atas tanah. Maksudnya begini, kita tahu bahwa itu baik, tapi kita tidak mau menempuh jalannya. Memang di surga itu yang nggak mudah, jalannya sudah ada, tapi kadang-kadang kita tahu, tapi nggak mau. Nah, jadi begini semuanya. Konsepnya pertama kita harus TKP, harus tahu. Jadi kita harus tahu diri kita, tahu kampus kita, tahu pelajarannya. Anda tahu nggak Jokowi? Ya, tahu ya. Anda tahu nggak diri kamu? Ya, masih mencari jati diri. Kan gitu ya. Artinya begini teman semuanya, bagaimana supaya kita apapun ini ya, kita kampus itu. Tadi yang pertama, lewati jalannya. Saya kelas kampus Indra Camps itu nggak ada sesuatu yang instan, saya nggak ada rumusnya. Menurut saya nggak ada yang bisa dapat dengan cara yang lain nggak ada. If you want to get something, get something. Jadi kalau kalian sesuatu, keluarin sesuatu, itu rumus. Nggak ada yang modal HP dapat jutaan, menurut saya sih ya nggak ada. Semuanya perlu kerja keras. Jadi yang pertama tadi, kamu lewati jalannya. Yang kedua, bagaimana caranya? Tahu dulu potensi saya apa, saya ada di mana, gue harus ngapain, itu kemana. Yang kedua, kenal. Antara tahu dan kenal beda nggak? Beda. Kamu tahu Jokowi? Kenal nggak? Beda. Sama. Kadang-kadang kita cuma sekedar tahu tapi belum kenal. Tombol apa tuh pada seorang juga pernah kenal. Makanya penting kita tuh harus
tahu diri, kenal diri, baru percaya diri. Dia percaya diri muncul kalau dia sudah tahu, sudah kenal, baru percaya. Orang kenal lagi acan dari sorangan, baru kenal, tahu juga tidak, mereka mau percaya diri. Bu, Pak, Anda percaya tapi kamu setelah buat minimal tahu mana tahu saya manusia yang harus terus beribadah. Wama telah berjina, bahkan bisa dari Anda. Tidak semata ciptakan jin, ciptakan manusia. Oh, jin saya sebenarnya. Beliau tidak tahu bahwa saya itu makhluk yang harus terus berjuang, begitu ya. Saya harus beribadah. Apa ibadah kami? Ibadah itu boleh semenjak itu dengan hidup senang. Kita tahu bahwa ibadah itu sesuatu yang umum, setiap Allah itu suka dan ridho kepada itu ibadah. Membuat orang senang ibadah bukan? Ibadah karena Allah ridho. Sudah tahu kita kenal. Oh, nanti diri saya itu kiai deh. Kalau biar saya begini, saya itu kekurangan begini. Semakin saya coba ya, saya itu ada temperamen. Kekurangan ini. Kedua, saya itu orang yang kaku kadang-kadang. Ketiga, saya fisik lemah. Banyak gitu. Tapi saya punya kelebihan. Saya orang yang percaya diri. Daikanlah. Suka bersih kayak gitu. Saya kenali. Akhirnya gampang kalau sudah tidak tahu, kenal. Karena jodoh, karena apa? Jodoh gampang. Karena juga karena tidak kenal diri kita. Kenapa saya nggak jadi guru? Karena saya tahu diri. Saya tuh nggak bisa tipu yang jauh di kelas. Saya nggak bisa begitu. Karena sudah saya tahu diri, saya nggak bisa. Yang kedua, duitnya sudah tipu nggak ada ya. Seperti sudah memang gitu. Saya tuh saya analisis saja. Masih bilang saya akan jadi guru kalau saya sudah punya secara mesin saya sudah lengkap. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya motor, semuanya. Saya baru jadi guru. Saya sekarang belum, karena saya merasa belum lengkap fasilitas saya yang aktivitas saya. Saya tahu, saya kenalin saya ditawarin berapa kali mahal, saya tolak. Karena saya tahu diri, saya tidak percaya diri. Saya percaya kepada kelebihan yang Allah berikan kepada saya dengan kekurangannya. Nah, kadang-kadang kita tuh tidak pede karena tidak tahu, tidak kenal. Nah, makanya teman-teman, habis ini bagaimana kita supaya tahu diri kurang, ya gak seperti Allah itu luar biasa. Betul ya? Tinggal yang kedua, kita harus kenal. Oh, orang tua begini, treatmentnya begini. Beda dengan orang lain, dia lingkungannya bisa silakan. Nah, setelah itu baru percaya diri. Kalau sudah tahu, kenal, percaya, obat itu merdeka tidak merdeka karena mungkin tidak tahu diri. Saya kenal orang lain, saham gitu. Tapi kesalahannya kan gitu. Boro-boro percaya diri, boro-boro jadi merdeka. Nah, itulah materi dalam buku saya keempat, konsep TKPM. Tahu, kenal, percaya, merdeka. Jadi kemerdekaan hidup itu kalau sudah tahu diri kita, kenal diri kita, dan percaya kepada diri. Ulanglah banding karena saya ingat Pak Iwan dulu ketika kalau kamu menunjukku itu umpan kembali diri sendiri katanya. Jadi semua kepercayaan dari sendiri. Manusia juga begitu. Kamu percaya. Saya cerita setelah saya kuliah tuh UPI lulus sebetulnya. UPI Bandung lulus 2015. Cuma gara-gara orang tua saya punya duit harus bayar 11 juta itu. UPI itu umpan lagi mahal-mahalnya itu. Saya akhirnya sudah nggak apa-apa. Saya walaupun agak malu dikit karena sudah pamitan ke seluruh dari seorang tuh. Kali pamitan gitu ya. Ada yang nyalain sebenarnya saya tahu UPI dari seorang lulus. Begitu ke sana, nggak lulus. Saya berbisnis awalnya. Tapi karena berbisnis cuma kuota 500 yang bisa 1.000, saya nggak lulus berbisnis, tapi lulus secara umum masuk UPI dan bayar 9 juta. Hanya saya berapa kali saya sudah kan saya James Bond, bukan James Bond, juga masih James Bond, ya. Saya di Darussalam di Aroma jadi merebut, di UPI juga saya cari masjid, sudah cari tempat buat saya kos itu, nggak lulus tuh. Akhirnya saya pulang tahu diri saya nggak lulus. Kedua, saya harus kenal, memang orang tua saya tidak lulus, saya nggak lulus saya. Saya tipe orang yang tidak banyak maksa orang tua, makanya saya sampai S1 itu nggak pernah sendiri tuh, karena orang tua punya duit. Setiap saya minta sekali itu, orang tua saya nggak maksa.
Maksudnya kalian tuh Pak, saya turun kemana Jogja, berapa? 10.000 bekal. Kemudian berapa orang 10.000 sama. Gimana kalau kalian? Gak punya duit, saya gak maksa. Saya tipe orang yang gak maksa orang tua saya. Tapi saya gak maksa Allah. Ya Allah jangan biarkan sama yang berangkat ini, sudah ada kan gitu. Itu serius tuh. Alhamdulillah S2, mulai dari S2 tuh saya setiap tahun keluar. Itu rahasia. Nah, akhirnya saya tahu orang tua saya dari mak. Saya pulang ke Darussalam lagi. Kalau lagi ecek, cukup kurang. Ya, kayaknya dari setengah kan gitu. Saya masih ingat muka bilang video saya. Malu iya malu, cuma saya harus tahu diri. Orang tua saya punya diri. Nah, saya kenal diri saya. Dan saya ini percaya diri. Saya bilang, makanya di buku saya yang ketiga itu, saya buat ada namanya salah satu judulnya rumus sanadiyah. Ulah rumus kuda. Itu salah satu bentuk kepercayaan saya bahwa sanadiyah saya tidak bersama. Saya tidak akan kalah ilmu dengan itu. Sanadiyah saya di kampung, saya nggak boleh kalah dengan orang tua. Sanadiyah orang tua saya miskin, saya harus mampu beradaptasi dengan berbagai teknologi. Sanadiyah saya begitu. Makanya contohnya itu dari kepercayaan itu sudah saya tahu. Kenapa saya percaya bahwa keputusan Allah bahwa saya gagal di UPI, saya betul. Alhamdulillah Bu. Karena saya tidak bisa melakukan saya ke Palembang, ke Makassar, bahkan lebih daripada UPI itu cuma Bandung. Saya sampai ke Palembang, ke Singapura, ke Malaysia, sampai. Nah jadi itu siapa? Anda itu tadi TKPM, tahu, kenal, percaya, merdeka. Anda tinggal ini saja. Kenapa hidup saya tidak merdeka? Berarti orang cara tahu diri, cara kenal, cara percaya diri. Makanya hidup kita merdeka. Saya bilang sama bapak tadi, saya itu tipe orang yang bebas itu. Saya nggak boleh di atas siapapun, kecuali Allah SWT. Makanya saya sering kampus di dalam saya sering berdebat dengan dosen. Saya sering bermasalah dengan kelas. Saya sering berdebat dengan dosen. Bagi saya bebas, free. Saya masuk terus semua berdebat tidak ada masalah di sini. Kalau berani, tetapi kamu tahu dulu. Karena saya kata orang tua saya namanya Hussein, saya nanya apa nama Hussein kenapa? Supaya seperti Imam Hussein, itu Rasul berani. Dan dari kecil sampai sekarang saya ketemu waktu kecil sampai MTS guru fisik, dari MTS Alia sampai sekarang guru sekarang inilah orang kita terus berguru dengan jam segala macam. Nah jadi untuk saya tadi ikut dengan mahasiswa TKPM aja lah. Tahu diri, kenal diri, percaya diri, itu seperti itu. Terima kasih tepuk tangan untuk kita sebagai perwakilan dari teman-teman kita yang mungkin sedang berhalangan hadir bisa memberitahu dan memberi pengertian sehingga kita bisa sama-sama berubah untuk menuju mahasiswa IAIN yang lebih baik. Amin ya Allah. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin karena waktunya sudah melebihi ya sedikit, tapi karena tadi mulainya juga sedikit ngaret, jadi kita hanya ada satu penanya saja. Silakan yang paling cepat. Oh ya, Teteh yang berbaju hitam ya, yang pertama mengangkat tangan. Silakan Teh, boleh sambil berdiri dan sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, sebelum saya bertanya saya ingin sedikit cerita. Sebenarnya pas semester awal itu saya sudah dikasih waktu, saya sudah menjanjikan mau bertemu dengan Mister gitu. Tapi karena saya yang berhalangan dan saya banyak ketakutan, jadi janjinya gagal gitu. Mungkin atas izin Allah sekarang waktunya saya bertemu dengan Mister gitu. Saya perkenalan diri, nama saya Udatul Hidayah, supaya bisa tahu saya dan untuk kedepannya saya ingin kenal biar saya percaya diri dengan materi dan pengalaman yang bisa berikan. Pertanyaan dari saya, tadi kan kalau misalkan kita di depan umum itu nggak boleh membicarakan kekurangan kita di awal, tapi ketika audiensnya itu banyak yang lebih dari kita, cara kita menghormati mereka dengan tidak merendahkan diri itu harus seperti apa gitu misalnya? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita bisa langsung jawab. Baik, terima kasih. Ya.
Tadi saya pernah nanya, status kita adalah sama. Itu cara saya bagaimana menjelaskan bahwa tidak ada yang paling di hadapan Allah adalah sama. Jadi satu itu. Yang kedua, tadi ditanya sama saya, ada 3 tipe. Di sini ada yang sombong, ada yang ikhlas. Nah sebetulnya itu sudah menjawab. Jadi pertama, hati yang penting. Jangan pernah ada merasa hati yang merasa menggurui orang. Walaupun tidak dibicarakan, tapi kena kan. Kita ngomong di depan umum, tapi ada rasa sombong sedikit, nggak perlu bicara, tak kena. Kok orang tuh, mas ya, begini negatif, beda. Tapi kalau kita, ini pengalaman saya kan, saya sering sekali ngisi pelatihan kepala sekolah, secara ilmu jauh lebih tinggi daripada saya. Secara umur juga lebih, secara strata juga lebih. Tapi saya pernah ada satu kepala sekolah yang memberikan testimoni. Saya ngisi di gedung aula BKPSD ini, di mana itu. Saya Mr. Dan terima kasih saya ke bapak umur katanya gitu. Jadi saya dia tuh sampai guling-guling gitu sampai menikmati. Apa? Ini saya lakukan saya. Satu, saya itu mencoba